bertemu lagi di pertemuan hari ini. Hari ini kita akan mempelajari mengenai kajian ilmu sejarah. Pada pertemuan hari ini, kompetensi dasarnya ialah 3.4 menganalisis sejarah sebagai ilmu peristiwa, kisah, dan seni. Dengan tujuan pembelajaran, dengan melakukan analisis gambar dan teks sejarah, siswa dapat menganalisis dan membedakan tentang sejarah sebagai ilmu, peristiwa, kisah, dan seni dengan tepat. Nah, pada materi hari ini, yang akan kita pelajari ialah yang pertama, ruang lingkup sejarah yang berisikan mengenai sejarah sebagai peristiwa, ilmu, kisah, dan seni. Kemudian ada pola pikir sejarah dengan materi konsep diakronik, konsep sinkronik, kausalitas, dan periodisasi. Baik, selanjutnya sejarah sebagai ilmu, peristiwa, kisah, dan seni. Sejarah merupakan rangkaian peristiwa yang memiliki arti penting dalam kehidupan manusia. Namun, tidak semua pengalaman manusia dapat menjadi kajian sejarah. Sejarah memiliki ruang lingkup sebagai ilmu, peristiwa, kisah, dan seni. Ilmu, peristiwa, kisah, dan seni merupakan bagian yang tidak terlupakan dalam mempelajari sejarah. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai sejarah sebagai ilmu. Sejarah sebagai ilmu memiliki teori dan metodologi. Nah, apa sih perlunya teori dan metodologi ini? Jadi, penulisan sejarah tidak semata-mata bertujuan untuk menceritakan suatu kejadian. Namun, penulisan sejarah bermaksud untuk menerangkan kejadian itu dengan mengkaji sebab-sebabnya, kondisi lingkungannya, dan konteks sosial budayanya. Sebagai ilmu, sejarah memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Selanjutnya, ciri yang pertama yaitu empiris. Nah, empiris ini berasal dari bahasa Yunani yang berarti pengalaman. Jadi, sejarah itu sangat bergantung pada pengalaman manusia. Nah, pengalaman tersebut kemudian direkam dalam sebuah dokumen atau peninggalan-peninggalan sejarah lainnya. Kemudian, itu yang disebut sebagai sumber-sumber sejarah. Setelah itu, sumber-sumber tersebut akan diteliti oleh sejarawan untuk menemukan fakta. Ketika faktanya sudah ditemukan, maka akan diinterpretasikan dan dilakukan penulisan sejarah. Nah, sebagai contoh, kunjungan Presiden Soekarno ke India pada tahun 1958. Hal ini merupakan fakta empiris. Nah, di situ tugas sejarawan adalah mencari faktanya. Pada tahun 1958, ngapain sih Presiden Soekarno ke India? Bersama siapa? Ada kegiatan apa? Nah, seperti itu. Nanti ketika sudah diinterpretasikan, maka akan ditulis sebuah penulisan sejarah mengenai kunjungan Presiden Soekarno ke India pada tahun 1958. Kemudian yang kedua yaitu memiliki objek. Nah, jadi objek ini dapat dikatakan sebagai sasaran atau tujuan. Nah, sebagaimana mestinya ilmu itu pasti memiliki tujuan serta objek material atau sasaran yang tepat. Nah, kalau dalam sejarah, objek yang dipelajari itu manusia. Yang ketiga yaitu memiliki teori. Nah, jadi sejarah itu mempunyai teori yang berdasarkan kaidah-kaidah pokok suatu ilmu. Sebagai contoh, teori geopolitik, teori tentang nasionalisme, teori struktur fungsional, teori challenge and response. Nah, seperti itu. Kemudian, yang keempat ialah memiliki metode. Nah, berkaitan dengan ilmu sejarah, maka metode berarti cara bagaimana seseorang peneliti mengetahui peristiwa sejarah. Di sini beberapa metode dalam penelitian sejarah misalnya wawancara, observasi, dan penelitian kepustakaan. Sebagai contoh, dalam penelitian peristiwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, maka sejarawan mengumpulkan sumber-sumber sejarah dengan cara meneliti arsip-arsip, kemudian melakukan studi kepustakaan, meneliti sumber-sumber rekaman, melakukan observasi lapangan, dan melakukan wawancara dengan tokoh-tokoh yang masih hidup dan berkaitan. Itu tadi mengenai ciri-ciri sejarah sebagai ilmu.
Selanjutnya yaitu sejarah sebagai peristiwa. Nah, di dalam sejarah sebagai peristiwa ini disebut dengan historite realite, karena peristiwa atau kejadian sejarah itu benar-benar ada, benar-benar terjadi. Nah, peristiwa tersebut merupakan fakta atau realitas kenyataan yang benar-benar terjadi pada masa lampau dan tidak terulang kembali. Selanjutnya, tidak semua peristiwa yang telah terjadi pada masa lampau dapat digolongkan sebagai peristiwa sejarah. Nah, peristiwa yang dapat digolongkan sebagai peristiwa sejarah itu memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama yaitu unik. Jadi, peristiwa sejarah itu merupakan peristiwa yang unik. Dia hanya terjadi sekali atau dalam bahasa Jerman dia disebut dengan einmalig. Jadi, peristiwa ini tidak akan terulang. Mungkin peristiwanya akan sama, tapi pasti tempat, waktu, dan tokohnya pasti berbeda. Ciri-ciri yang kedua yaitu pengaruhnya besar. Jadi, suatu peristiwa akan dianggap sebagai peristiwa bersejarah apabila peristiwa tersebut memiliki pengaruh yang besar pada masanya dan masa-masa berikutnya. Sebagai contoh, peristiwa pengucapan Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Nah, Sumpah Pemuda ini kan berlangsungnya sangat singkat, tapi memiliki pengaruh besar bagi bangsa dan negara. Kemudian KAA atau Konferensi Asia dan Afrika pada tahun 1955 di Bandung. Hal ini mempengaruhi bangsa saat itu karena dia memiliki pengaruh besar terhadap kemerdekaan negara-negara di Asia dan Afrika. Oke, itu tadi merupakan penjelasan dari sejarah sebagai ilmu dan peristiwa. Masih ada dua lagi yaitu sejarah sebagai kisah dan seni yang akan dijelaskan di pertemuan berikutnya. Oleh karena itu, pada pertemuan hari ini, kalian mendapatkan sedikit uji coba. Silakan dikerjakan sesuai dengan panduan yang ada. Baik, itu tadi adalah uji coba buat kalian. Nah, apabila kalian memiliki pertanyaan mengenai seputar materi ataupun penugasan, kalian bisa menghubungi saya melalui WhatsApp saya. Mungkin di pertemuan hari ini cukup sekian. Terima kasih atas waktunya. Kita bertemu di pertemuan berikutnya. Terima kasih.